Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Rumaisah dengan NIM 170600198. Di sini saya akan memaparkan tentang standar isi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Jadi di sini standaris itu adalah sebagai kriteria minimal atau sebagai patokan, sebagai syarat minimal saat menyusun perencanaan kurikulum, di mana hasil minimal pada aspek-aspek tertentu itu harus wajib dicapai oleh peserta didik. Nah, dalam standar isi ini juga mencakup lingkup materi dan tingkat pencapaian untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang atau jenis pendidikan tertentu. Jadi tingkat kompetensi ini dirumuskan berdasarkan tingkat atau sesuai dengan perkembangan peserta didik baik dari TK, SD, SMP maupun SMA. Nah, yang termasuk ke dalam standar isi ini yang pertama adalah kerangka dasar, di mana di dalamnya itu terdapat ada mata pelajaran dan lain sebagainya. Kemudian ada struktur kurikulum, ada standar kompetensi, ada kompetensi dasar, ada beban belajar maupun kalender pendidikan yang memang di dalamnya itu sudah tersusun dan terencana dengan baik. Saya Tirsa Kristina dengan NIM 170600255 akan membahas tentang standar isi dengan poin kerangka dasar dan struktur kurikulum. Yang pertama itu terdapat dalam kelompok mata pelajaran, dibagi menjadi 5 kelompok mata pelajaran. Kelompok mata pelajaran yang pertama itu agama dan akhlak mulia, yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, yang dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi. Di SD itu dimaksudkan untuk mengenal, menyikapi, mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau di SMP dimaksud untuk memperoleh kompetensi dasar ilmu pengetahuan dan teknologi serta membudidayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif, dan mandiri. Kalau di SMA dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi lanjut ilmu pengetahuan teknologi serta membudidayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif, dan mandiri. Yang keempat, kelompok mata pelajaran estetika dimaksudkan untuk meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan dan mengapresiasi keindahan dan harmoni. Dan yang terakhir, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta menanamkan sportivitas dan kesadaran hidup sehat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dista Yuli Saptarini dan NIM saya 170600278. Nah, kali ini saya akan membawakan materi ketiga, yakni tentang prinsip pengembangan kurikulum. Kurikulum itu sendiri atau biasa kita sebut KTSP, yakni kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah, dikembangkan oleh sekolah itu sendiri dan komite sekolah itu sendiri. Nah, yang tentu berpedoman kepada standar kelulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh PSNP. Nah, adapun prinsip-prinsipnya yakni yang pertama, berpusat pada pengembangan potensi anak, kemudian kebutuhan anak, dan kepentingan anak dan lingkungannya. Nah, berarti jadi prinsipnya itu
fokus kepada perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, tentu ini dilihat oleh perkembangan zaman, tentunya sesuai dengan perkembangan zamannya. Nah, yang keempat, relevan dengan kebutuhan hidup, sesuai, fleksibel, sifatnya fleksibel. Nah, yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Dan yang ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Terima kasih. Nama saya Cindy Repina Anjani dengan NIM 17060190. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum yang pertama yaitu pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi. Dalam hal ini, peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu serta memperoleh hak untuk dapat mengekspresikan dirinya. Yang kedua, kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan 5 pilar belajar. 5 pilar belajar itu yang pertama, peserta didik belajar untuk bermain dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, belajar untuk dapat memahami dan menghayati. Yang ketiga, belajar untuk dapat melaksanakan dan berbuat secara efektif. Yang keempat, belajar untuk dapat hidup bersama dan dapat berguna bagi orang lain. Yang kelima, belajar untuk dapat membangun dan mengembangkan jati diri. Yang ketiga, pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapatkan pelayanan yang bersifat perbaikan dan pengayaan. Yang keempat, kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan antara peserta didik dan pendidik dengan kondisi yang saling menerima dan menghargai dan menerapkan prinsip tuturi handayani. Yang keempat, yang selanjutnya, kurikulum dilaksanakan dengan multi strategi dan multimedia. Yang selanjutnya, kurikulum dilaksanakan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratih Rusyanti dari kelas B2 2017 non-reguler dengan NIM 17060289. Di sini saya dari kelompok 2 akan menyampaikan mengenai makalah standar isi dan saya akan memaparkan tentang struktur kurikulum. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Struktur kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah struktur kurikulum di SD atau MI. Struktur kurikulum di SD atau MI meliputi substansi mata pelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 6 tahun mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 6. Kemudian yang kedua adalah struktur kurikulum di sekolah SMP atau MTS. Struktur kurikulum di SMP atau MTS meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 3 tahun yaitu mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Kemudian beban belajar bagi peserta didik. Beban belajar adalah waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan yang terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur untuk mencapai standar kompetensi lulusan serta kemampuan lainnya yang memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik dinyatakan dalam 1 jam pembelajaran. Nah, beban belajar siswa per pembelajaran itu yang pertama SD atau MI. Di SD atau MI, 1 jam pelajaran itu dilaksanakan selama 30 menit. Kemudian di SMP atau MTS, 1 jam pembelajaran berlangsung selama 40 menit. Dan di SMA atau SMK MA, 1 jam pembelajaran itu berlangsung dalam 45 menit. Nah,
Adapun jumlah jam pembelajaran atau tatap muka per minggu meliputi SD atau MI yaitu kelas 1 sampai dengan 3 adalah 29 sampai 32 jam pembelajaran dalam satu minggu. Untuk siswa di sekolah SMP atau MTS dan SMPLB adalah 34 jam pembelajaran dalam satu minggu. Dan jumlah jam pembelajaran tatap muka per minggu untuk SMA, MA, maupun SMK adalah 38 jam dan 39 jam pembelajaran per minggu. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Alfianita Ristiani dengan NIM 17060290. Nah, di sini tuh saya akan menjelaskan sedikit mengenai KTSP dan kalender pendidikan. Jadi, yang pertama itu ada KTSP. Jadi, KTSP itu adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi, KTSP itu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari standar isi. Namun pengembangannya itu dapat diserahkan kepada sekolah atau kebutuhan sekolah itu sendiri. Nah, di dalam KTSP itu sendiri terdiri dari adanya tujuan KTSP, kemudian struktur dan muatan KTSP, kalender pendidikan, dan silabus. Jadi, pelaksanaan KTSP tersebut itu dimulai pada tahun 2007 sampai 2008 dengan mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan atau bisa disebut dengan SKL. Kemudian kedua itu ada kalender pendidikan. Jadi kalender pendidikan itu adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun. Dan di dalam kalender pendidikan itu terdiri dari adanya tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Nah, dengan adanya kalender pendidikan, kita sebagai guru itu bisa menyelesaikan atau menyesuaikanlah kompetensi dasar. Contohnya seperti bisa mengetahui atau pemberian ulangan harian kepada anak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.